Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Ipasari, mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Mataram tahun 2020, akan menyampaikan makalah yang berjudul dengan pengertian dan konsep dasar kepemimpinan. Latar belakang dari makalah ini adalah: 1. Keberhasilan dari suatu pencapaian tujuan tergantung pada pimpinan. Kendala utama untuk menjadi seorang pemimpin adalah seringkalinya terjadinya kerentanan antara pemimpin dan bawahannya dalam menginterpretasikan masalah, dan kepemimpinan tidak sama dengan pemimpin. Rumusan masalah. Apakah pengertian pemimpin dan kepemimpinan? Apakah tujuan kepemimpinan itu? Apa fungsi kepemimpinan? Apa penyebab munculnya faktor-faktor pengikut kepemimpinan? Apa penyebab munculnya teori seorang pemimpin? Dan apa perbedaan pemimpin formal dan tujuan makalah adalah mampu menjelaskan arti pemimpin dan kepemimpinan, dapat menjelaskan apa tujuan dari kepemimpinan, dapat menjelaskan faktor-faktor muncul pengikut kepemimpinan, dapat memaparkan teori munculnya seorang pemimpin, dan dapat menjelaskan perbedaan pemimpin formal dan pemimpin. Pembahasan 1. Kepemimpinan adalah, dalam bahasa Inggris disebut leadership, dan dalam bahasa Arab disebut qiyamah atau imamah. Dalam terminologi yang dikemukakan oleh Marifat dan Hamzah, kepemimpinan adalah menyangkut dalam menstimulasi, memobilisasi, mengarahkan, mengkoordinasi motif-motif dan kesetiaan orang-orang yang terlibat dalam usaha bersama. Menurut beberapa definisi dari kepemimpinan berdasar para pakar adalah: menurut Coates and O'Donnell tahun 1984, mendefinisikan kepemimpinan sebagai proses mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sungguh-sungguh dan meraih tujuan kelompoknya. Sedangkan menurut George R. Terry pada tahun 1960, kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang untuk berusaha mencapai tujuan bersama. Tujuan kepemimpinan. Tujuan kepemimpinan adalah: 1. Mencapai suatu tujuan. Kepemimpinan merupakan sebuah hal yang dibutuhkan dalam perusahaan atau kelompok supaya tujuan dapat tercapai. Yang kedua, tujuannya adalah untuk memotivasi orang lain. Tujuan di sini maksudnya adalah memotivasi orang lain agar bisa melakukan sebuah hal dengan baik dan memaksimalkan kemampuan. Fungsi kepemimpinan. Menurut Usman Effendi, fungsi kepemimpinan adalah memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi motivasi kerja, mengarahkan organisasi, menjalin jaringan komunikasi yang baik, memberikan pengawasan dan efisien, dan membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin tercapai sesuai dengan target dan perencanaan. Faktor-faktor kepengikutan. Macam-macam kepengikutan. Ada beberapa macam dalam pengikutan. 1. Pengikutan karena naluri. Kedua, kepengikutan karena tradisi atau adat kebiasaan. Ketiga, kepengikutan karena agama. Keempat, kepengikutan karena rasio. Sedangkan kelima, kepengikutan karena peraturan atau hukum. Teori munculnya seorang pemimpin. Menurut jurnalis Janait, dalam buku Perilaku dalam Organisasi mengatakan ada 3 teori tentang lahirnya pemimpin, yaitu sebagai berikut. Teori keturunan adalah bahwa pimpinan itu muncul karena sifat yang dibawanya sejak lahir. Teori pengaruh lingkungan adalah teori ini menyebutkan bahwa pemimpin dibentuk karena lingkungan hidupnya. Teori kelompok campuran adalah pemimpin ini memiliki bakat sejak lahir kemudian berkembang melalui pendidikan dan pengalaman terutama dalam berinteraksi kepada orang lain.
Pemimpin formal dan pemimpin non-formal. Ciri-ciri pemimpin formal. Pemimpin formal selama masa jabatan tertentu atas dasar legalitas formal. Sebelum diangkat, harus memenuhi persyaratan tertentu. Pemimpin yang menjalankan tugas dan kewajibannya diberi dukungan oleh organisasi formal. Dan ciri berikutnya, mendapatkan balas jasa material dan imaterial. Berikutnya, bisa mencapai promosi atau kenaikan pangkat formal. Dan yang terakhir adalah apabila melakukan kesalahan, dikenai sanksi dan dihukum. Ciri-ciri pemimpin non-formal. 1. Tidak memiliki penunjukan formal. Yang kedua, kelompok rakyat atau masyarakat menunjuk dirinya. Yang ketiga, tidak mendapatkan dukungan dari organisasi formal. Yang berikutnya, dia tidak mendapatkan imbalan balas jasa dan tidak dapat dimutasikan. Dan yang terakhir, apabila melakukan kesalahan tidak dapat dihukum. Makalah saya tentang pengertian dan konsep dasar kepemimpinan. Saya yakin bahwa makalah ini masih ada kekurangan dan mohon untuk diberi masukan agar makalah ini bisa lebih berkembang lebih baik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.